Hai semuanya kaum omnivora, apa kabarnya? Gimana? Masih bingung untuk milih lanjut atau resign dari pekerjaan? Kalau begitu kali ini Sedotan ID akan menemani aktivitas gabut kalian dengan sebuah film dari negeri Amerika. Film ini menceritakan tentang dua orang wanita yang harus bertahan hidup di dasar laut setelah terjebak di dalam sebuah kandang. Tanpa banyak spoiler di awal, mari kita saksikan sama-sama alur cerita filmnya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe untuk mendapatkan alur cerita menarik lainnya. Film diawali dengan menampilkan dua orang wanita yang sedang berlibur di Meksiko. Kedua wanita tersebut bernama Lisa dan Kate. Lisa sendiri adalah kakak dari Kate. Lalu Lisa berkata bahwa pacarnya Stuart tidak bisa ikut berlibur karena pekerjaannya. Tetapi faktanya Lisa baru saja putus dengan pacarnya itu tanpa diketahui oleh Kate. Hingga tiba pada suatu malam, Lisa sedang menangis di balkon villa tempat mereka menginap. Kemudian Kate datang dan bertanya kenapa kakaknya menangis. Lalu Lisa menceritakan bahwa dia putus dengan Stuart karena Lisa dianggap wanita yang membosankan. Singkat cerita, lalu mereka pergi ke sebuah bar untuk menghilangkan kesedihan Lisa. Di sana kedua wanita ini berkenalan dengan dua orang pria lokal. Kedua orang itu bernama Louis dan Benjamin. Pada suatu malam, Louis mengajak mereka untuk merasakan wisata laut yang sering mereka lakukan setiap minggu. Kabarnya, wisata itu adalah menyelam di dalam sebuah sangkar yang dikelilingi oleh beberapa ekor hiu. Wisata itu juga bertujuan untuk melihat keindahan dalam laut dan ikut merasakan berenang bersama para hiu. Awalnya Lisa sang kakak menolak ajakan tersebut karena dia tidak terbiasa menyelam. Berbeda halnya dengan Kate yang sering mengikuti kelas menyelam. Akan tetapi, Kate berkata Lisa juga bisa menjadi wanita yang berani dan tidak membosankan. Pada akhirnya Lisa pun setuju dan ikut berangkat bersama mereka. Keesokan harinya, mereka tiba di sana dan dijemput oleh kapten kapal bernama Taylor. Kemudian Lisa lagi-lagi berprasangka buruk ketika melihat wisata itu adalah wisata yang ilegal. Akan tetapi, Kate terus memaksa Lisa agar kakaknya ikut dalam wisata itu. Singkat cerita, mereka semua tiba di kapal tua milik pria lokal bernama Javier. Melihat kondisi kapal, Lisa pun kembali memperingati Kate untuk membatalkan wisata tersebut. Ditambah lagi sangkar kapal itu sudah tua dan terlihat rapuh. Akan tetapi, Kate meyakinkan kakaknya untuk tetap tenang dan berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja. Kemudian Javier menuangkan darah dan daging ikan segar ke dalam laut untuk memancing hiu datang. Tak berselang lama hiu itu pun mulai menampakkan diri dan membuat orang-orang di kapal bersorak gembira. Louis dan Benjamin pun mulai menyelam terlebih dahulu. Tak lama kemudian mereka kembali sambil menceritakan keseruan yang ada di bawah sana. Lalu Kate bersiap untuk menyelam bersama Lisa. Akan tetapi Lisa berada di toilet kapal sambil muntah karena ketakutan. Kate pun memberi semangat dan mereka pun turun menyelam. Kapten kapal Taylor berpesan untuk selalu memperhatikan persediaan oksigen. Mereka akan menyelam sedalam 5 meter. Sebelum menyelam, Kate meminjam kamera dan mereka pun turun secara perlahan. Di dalam sana, mereka berdua melihat pemandangan yang sangat indah. Di tengah keseruan itu, tiba-tiba kamera mereka jatuh dan seekor hiu besar melahapnya. Hiu itu berenang mengitari sangkar itu, ditambah lagi sangkar itu tiba-tiba tergelincir ke bawah. Hal itu membuat Lisa panik dan ingin segera naik ke atas. Kemudian mereka pun ditarik ke atas, akan tetapi tiba-tiba tali jangkar lepas kendali dan menyebabkan mereka harus tenggelam sedalam 47 meter sesuai judul film. Pada akhirnya mereka pun terjebak di dalam sangkar itu karena besi jangkar yang menimpa pintu masuk sangkar. Setelah bangun dari pingsannya, Lisa lalu panik dan berteriak. Kate pun menyuruhnya untuk tenang karena kalau tidak maka Lisa akan kehabisan oksigen. Setelah itu, Kate mencoba berenang ke atas supaya bisa berkomunikasi dengan awak kapal. Sebelum itu, Kate juga berusaha melepaskan besi jangkar dari kandang agar mudah untuk kembali. Singkat cerita, Kate berhasil berkomunikasi dengan Kapten Taylor. Ia menanyakan sisa oksigen dan berpesan untuk kembali ke sangkar agar selamat dari serangan hiu.
Ia juga berkata bahwa Jafir akan menyelam untuk menolong mereka. Setelah itu, Kate pun kembali dan menunggu di dalam sangkar sambil banyak bercerita satu sama lain. Beberapa waktu kemudian terdengar suara kapal bergerak. Mereka berdua pun takut ditinggal oleh awak kapal. Lalu Kate tetap berusaha tenang agar oksigen tetap hemat. Sekali lagi Kate berenang ke atas untuk mencari informasi, tapi tiba-tiba seekor hiu menyerangnya. Kate berusaha kembali masuk ke sangkar, namun rantai jangkar menghalangi pintu sangkar. Pada akhirnya Kate berhasil masuk dan hiu tersebut menggigit besi sangkar. Kate dan Lisa berusaha tenang, lalu hiu itu pun pergi. Tak lama kemudian, mereka melihat Jafir membawa senter. Dikarenakan sisa oksigen Kate yang menipis, Lisa pun memberanikan diri untuk keluar dari sangkar dan menghampiri senter tersebut. Kate juga mengajari Lisa tentang fungsi tabung oksigen, serta menyuruhnya untuk tetap berenang di dasar laut. Namun tiba-tiba, hiu itu pun muncul dan mengejar Lisa. Lisa pun berhasil lolos dengan bersembunyi di dalam sebuah gua, walaupun hampir saja hiu itu menggigit dirinya. Tak lama kemudian, Lisa pun tiba di tepi jurang yang sangat gelap. Lalu ia nekat terus berenang di atas jurang tanpa mengetahui makhluk apa yang berada di bawahnya. Pada akhirnya Lisa berhasil menggapai senter milik Jafir, namun sayang Jafir tidak berada di sana. Ditambah lagi, Lisa tidak bisa menghubungi Kate karena jarak ia sangat jauh dari sangkar. Kate, can you hear me? Hello? Lalu Lisa kebingungan karena lupa arah untuk kembali. Lalu tiba-tiba Jafir muncul dan menyuruh Lisa untuk kembali ke sangkar. Tak berselang lama, hiu itu pun datang dan membunuh Jafir tepat di depan mata Lisa. Lisa pun kaget sambil berenang menjauh. Saat ia sudah berada di tepi jurang, Lisa pun kaget dengan kemunculan mayat Jafir yang sudah mati akibat serangan hiu. Tak berpikir lama, Lisa pun mengambil pistol tembak dan pengait jangkar yang dibawa Jafir sambil berenang tak tentu arah. Tak lama kemudian, Kate berkata bahwa ia melihat senter yang dibawa Lisa. Lisa pun terus berenang mengikuti arahan dari Kate. Pada akhirnya Lisa sampai di sangkar. Lalu Lisa mengaitkan jangkar cadangan yang dibawa Jafir ke sangkar mereka. Lalu Lisa berenang kembali ke atas untuk memberitahu Taylor bahwa mereka siap untuk ditarik. Tak lama kemudian, sangkar mulai bergerak ke atas. Perasaan kakak dan adik ini mulai bahagia. Ditambah lagi alat pengukur kedalaman mulai bergerak naik. Mereka pun berhasil naik hingga kedalaman 29 meter. Tapi tiba-tiba, mereka kembali jatuh karena tali sangkar yang terputus dengan sendirinya. Ditambah lagi kaki Lisa terjepit dengan besi sangkar. Setelah itu, Kate pun berusaha naik ke atas untuk berkomunikasi dengan Taylor. Taylor pun berkata bahwa akan menurunkan tabung oksigen tambahan. Ia juga memperingati bahwa pergantian tabung oksigen akan menimbulkan efek narkosis nitrogen alias halusinasi. Oleh karena itulah, Taylor dari tadi tidak memberikan cadangan oksigen. Taylor juga berpesan agar Kate dan Lisa juga harus tetap berada di kandang. Tak lama kemudian, mereka melihat kiriman oksigen cadangan telah sampai. Kate pun berenang keluar untuk mengambil oksigen itu. Sebelum oksigennya habis, Kate berhasil mengganti oksigennya dengan oksigen cadangan. Dan tak hanya oksigen, Taylor juga memberikan suar kepada mereka. Lalu Kate segera kembali ke sangkar, akan tetapi seekor hiu datang menghampirinya seolah punya dendam tersembunyi. Kate pun berhasil merunduk dan bertahan sambil melihat hiu itu bergerak di atasnya. Merasa sudah aman, Kate pun nekat bergerak menuju sangkar. Ketika Kate sudah berdiri, tiba-tiba hiu itu menyerang dirinya dan membawanya pergi entah kemana. Lalu Lisa sebagai kakaknya hanya bisa berteriak histeris melihat Kate dibawa oleh hiu tanpa bisa berbuat apa-apa. Setelah itu, Lisa berusaha untuk melepaskan kakinya yang terjepit. Namun sayang, semua usahanya itu sia-sia. Ditambah lagi sisa oksigen Lisa tinggal sedikit. Dengan terpaksa, Lisa mencoba meraih tabung oksigen cadangan yang dibawa Kate sebelumnya. Kemudian, Lisa coba mengambil pistol tembak sebagai pengait. Tapi tiba-tiba,
peletuk pistol itu menyala dan melukai tangan Lisa hingga berdarah. Yang mana hal itu jelas akan mengundang kehadiran si hiu. Pada akhirnya, Lisa pun berhasil meraih tabung oksigen. Berpacu dengan waktu, Lisa pun berhasil memasang tabung oksigennya ketika tabung miliknya mencapai angka 0. Tak lama setelah itu, Lisa mendengar suara samar-samar dari adiknya. Dengan bantuan BCD, Lisa berhasil keluar dari sangkar walaupun kakinya ikut terluka. Dengan kondisi terluka, Lisa lalu bergegas menolong adiknya itu. Setibanya di sana, Lisa melihat kondisi adiknya yang terluka parah akibat serangan hiu tadi. Kemudian Lisa membawa Cat bersamanya untuk berenang ke atas dengan bermodalkan suar saja. Dikiranya sudah mencapai sinyal, Lisa pun menghubungi Taylor dan menjelaskan situasi mereka saat ini. Taylor pun menyuruh mereka untuk berenang secara perlahan agar terhindar dari dekompresi. Tak lama kemudian, Taylor menghubungi mereka lagi dan menyuruh mereka untuk beristirahat selama 5 menit. Hal itu bertujuan untuk mencegah gelombang nitrogen masuk ke otak mereka. Namun setelah itu, tiba-tiba suar milik mereka mati. Lalu Lisa mencoba menghidupkan suar yang lain. Kemudian tiba-tiba terlihat 3 ekor hiu putih yang siap memangsa mereka. Di saat itu terjadi, Taylor menyuruh mereka untuk melepaskan BCD dan berenang menuju permukaan. Benar saja, trik itu berhasil mengecoh hiu tersebut. Setelah itu, Taylor melempar pelampung agar diraih oleh Lisa. Lalu tiba-tiba, kaki Lisa digigit hiu dan ditarik kembali ke dalam. Kemudian Lisa berhasil lolos setelah melukai hiu tersebut dan membuatnya pergi. Pada akhirnya, mereka berdua berhasil selamat naik ke kapal, walau dengan luka yang sangat parah. Awak kapal pun segera memberi pertolongan pertama kepada mereka, tapi tiba-tiba, ternyata semua yang dialami Lisa hanyalah sebuah halusinasi, dan faktanya Lisa masih berada di dalam sangkar. Sedangkan adiknya sudah pasti mustahil untuk hidup setelah mendapatkan serangan dari hiu putih. Tak lama kemudian, para penjaga pantai berhasil menemukan Lisa lalu menyelamatkannya. Film pun ditutup dengan Lisa yang berhasil selamat dari kematian. Jadi kesimpulan dari video ini adalah jangan mau diajak teman kemana saja kalau kita merasa akan terjadi hal buruk. Oke lah kalau begitu, Sedotan ID pamit undur diri dulu dan sampai jumpa kembali.